Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Mbak Nafila. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah kota memang perlu alat transportasi yang bisa dijangkau oleh seluruh warga masyarakatnya. Selain untuk mempermudah mereka berpergian, alat transportasi umum juga merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sopir merupakan salah satu profesi yang masih kerap dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Padahal, tanpa jasa mereka, kebutuhan masyarakat tak akan sampai di tempat tujuan tepat waktu. Ataupun mereka yang ingin berpergian menggunakan angkutan umum tak akan sampai jika tak ada sopir. Meski bekerja sebagai sopir dengan penampilan kucel apa adanya, merekalah yang mendistribusikan barang-barang bahkan kebutuhan pokok dari satu daerah ke daerah lain dan mengantarkan orang dari suatu daerah ke daerah lain. Membawa barang yang jumlahnya mencapai ton dengan menggunakan kendaraan besar tentunya bukan perkara yang mudah bagi para sopir truk, termasuk bagi Pak Bima, seorang sopir asal Jawa Timur. Ia sudah 7 tahun membawa barang ekspedisi di Jawa. Pengalaman paling parah itu saat kirim barang malam hari. Ban pecah setelah diperbaiki, kemudian jalan sebentar, namun naas, roda patah. Kemudian ditelepon sama istri. Istri bilang anak sakit. Saat itu saya benar-benar nangis. Ujar Pak Bima. Ia mengakui saat mendengar kabar bahwa anaknya sakit. Ia merasa sedih dan ingin segera pulang ke rumah. Namun, kondisi pula lah yang menghalangi niatnya itu. Pengen pulang, tapi gak mungkin meninggalkan mobil dalam ekspedisi dengan bawaan yang banyak. Kata ayah 2 anak tersebut, semua itu dijalankan demi anak istri. Pak Bima bekerja siang dan malam, bahkan kalau sedang macet, ia mau tidak mau, Pak Bima ikut antri. Kini, Pak Bima baru beberapa bulan belakangan membawa truk berisi tabung gas. Dulu bawa barang ekspedisi, tapi memang hanya lokalan Jawa saja. Selama hampir 40 tahun hidup di Jawa, kehidupan Pak Bima dan keluarga tak ada perubahan. Lantas, Pak Bima ingin mengadu nasib di ibu kota. Istrinya yang bernama Ani pun memutuskan untuk ikut merantau ke ibu kota. Sementara kedua anaknya dititipkan ke orang tuanya. Kedua pasangan suami istri tersebut segera pergi ke stasiun dengan jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket, yaitu pada pukul 3 sore. Pak Bima bertanya kepada Ani yang masih sibuk menata baju ke dalam koper. Bu, apa semua sudah masuk ke koper? Ani yang kebingungan menjawab, iya Pak. Ibu bingung mana saja yang harus dibawa lagi. Pak Bima yang tangannya sedang sibuk menalikan tali sepatu pun menjawab, bawa secukupnya saja. Hari sudah sore, Pak Bima dan sang istri sudah berada di stasiun kereta api. Tepat pada pukul 3 sore, mereka pun masuk ke gerbong kereta dan duduk di tempat duduk yang sesuai dengan tiket yang sudah dipesan di aplikasi KAI Akses sebelumnya. Dengan harapan bisa merubah nasib mereka yang sangat malang.
Keduanya hanya bisa menghembuskan nafas panjang di kala kereta sudah berjalan. Berbekal uang tabungan yang tak seberapa, mereka telah tiba di Jakarta pada pukul 4 pagi. Pak Bima dan istrinya langsung pergi ke kontrakan barunya yang sudah dipesankan oleh temannya dengan pergi menggunakan aplikasi mobile online. Saat di perjalanan, anehnya Pak Bima baru menyadari bahwa sopir itu sesekali melirik dari kaca spion tengah dan bertanya, "Dari Jawa ya Pak?" Pak Bima yang sudah kelelahan tidak menggubris pertanyaan dari sopir tersebut dan menyandarkan kepalanya. Anehnya, mobil itu seperti sengaja dimainkan karena jalannya bergoyang seperti sengaja memainkan gas dan remnya. Pak Bima yang sedikit mual ingin muntah, itu pun menjawab, Iya Pak, dari Jawa Timur." Akhirnya mobil online itu pun kembali stabil. Karena merasa aneh dengan perilaku sopir mobil online itu, Pak Bima pun kembali mengecek alamat yang akan dia tuju dari aplikasi Google Maps. Dan terlihat mobil yang mereka tumpangi menyimpang dari jalur dan tidak sesuai aplikasi. Loh Pak, ini harusnya lurus," ucap Pak Bima dengan sedikit ngotot. Supir itu balas ngotot dan menjawab, "Diam, saya cari jalan tikus biar cepat sampai." Pak Bima pun hanya diam sambil melihat aplikasi Maps. Sedangkan istrinya dari tadi sudah merasa ketakutan karena takut ada hal yang terjadi di dalam mobil ini. Sampai akhirnya, setelah melalui jalan itu, aplikasi kembali menunjukkan jalur yang benar. Pak Bima pun akhirnya merasa lega. Setelah sampai di alamat yang sesuai, Pak Bima yang hendak mengeluarkan beberapa uang tunai dan memberikannya kepada sopir itu pun teramat kaget ketika melihat kondisi wajah sopir itu yang menyeramkan. Sopir itu memiliki wajah yang sedikit hancur dengan leher yang memiliki luka lebam. Juga dengan kondisi tangan melepuh seperti terkena cairan air keras. Tidak hanya itu, sopir itu juga melotot dan berkata dengan lantang, "Cepat keluar." Pak Bima dan istrinya berteriak ketakutan dan langsung keluar dari mobil dan berlari menuju kontrakan barunya. Terlihat gerbang dari kayu yang bertuliskan kontrakan mawar. Pak Bima pun berteriak memanggil-manggil temannya, tapi nihil, tidak ada jawaban. Pak Bima masih berusaha dengan menelpon temannya, pun sama, tidak ada jawaban. Pak Bima dan istrinya hanya bisa berdiri dan menunggu sambil menatap beberapa rumah yang berimpitan di depannya itu. Pak Bima pun melirik ke sana kemari sambil melihat siapa tahu ada yang bisa menolongnya. Namun, keberuntungan tak berpihak padanya. Di sekitar kontrakan sama sekali tidak ada orang yang berlalu lalang. Sampai akhirnya, Pak Bima melihat ada pos kamling tanpa penerangan. Mereka pun segera menuju ke sana. Namun, tempat itu seperti sudah tidak digunakan lagi. Dengan kondisi yang kotor dan berantakan. Bahkan, tiang yang terbuat dari kayunya pun sudah hampir habis dimakan rayap. Tidak memperdulikan itu semua, dia dan istrinya duduk di pos tersebut. Tapi istrinya berkata, "Pak, aku takut." Pak Bima hanya bisa menjawab menenangkan kalau istrinya akan baik-baik saja dan tidak usah takut. Belum lama mereka mencoba memejamkan mata. Istrinya tiba-tiba berteriak dan berkata ada sesuatu yang merayap di kakinya. Pak Bima pun bergegas memeriksanya dengan senter HP dan ternyata memang ada kelabang yang merayap di kaki istrinya. Saat Pak Bima bergegas untuk menghilangkan kelabang tersebut, malah naasnya bertambah semakin banyak. Istrinya yang ketakutan berteriak dan langsung lompat-lompatan menjauh dari tempat itu. Akhirnya Pak Bima dan Ani kembali ke gerbang kontrakan yang tertutup tadi.
dan jatuh tertidur di sana sampai tidak sadar waktu sudah pagi. Saat pagi, ada seseorang yang membangunkan mereka, dan ternyata itu adalah Rama, teman Pak Bima. Rama pun bertanya kepada mereka kenapa mereka tidur di gerbang. Pak Bima yang melihat Rama langsung terhenyak berdiri dan berkata kasar, "Anjing, kamu tidak bisa dihubungi sama sekali." Rama hanya bisa terus-terusan mengucapkan kata maaf dengan berbagai alasan. Memang begitu sikap Rama dari dulu, munafik. Bahkan dia tidak memiliki teman maupun sahabat. Pak Bima dan istrinya diantar masuk ke halaman yang luas dari kontrakan yang sudah ia pesan melalui Rama. Kontrakan ini memiliki lahan yang luas hingga ada 10 kontrakan yang terdiri dari 3 petak, dengan kondisi yang masing-masing sudah memiliki gazebo dan tembok yang tinggi. Pak Bima kembali menceritakan semua kejadian yang sudah dia alami, namun Rama tidak mempercayainya. "Omong kosong, tidak mungkin ada hantu seperti itu di kota besar seperti ini. Mungkin saja karena kondisi fisik sopir memang seperti itu," kata Rama. Pak Bima pun mengangguk dan berkata mungkin iya, masuk akal. Tapi dia menceritakan juga tentang pos kamling yang banyak kelabang itu. Rama pun terhenyak heran. "Tidak ada pos kamling di sini. Aku sudah 2 tahun di kota ini. Mungkin kamu hanya kelelahan dari perjalanan," kata Rama. Namun Pak Bima merasa kejanggalan ini sangat terasa aneh. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Pak Bima masih berjalan ke kontrakannya dan melihat kalau kontrakan dia berada di ujung dan berhadapan dengan sebuah gudang yang berantakan karena kondisinya yang banyak barang. Pak Bima pun berkata, "Ram, masa aku ditempatkan dengan kondisi yang kayak gini? Kontrakan aku di depan itu, apa tidak ada lagi yang lain?" Rama tertawa mengejek. "Apa? Kamu takut? Kontrakan di sini semuanya sudah penuh. Apalagi mencari kontrakan lain di kota besar kayak gini pun cukup sulit. Sudahlah, kamu di sini saja." Pak Bima pun tidak kembali menjawab dan hanya mengiyakan perkataan Rama. Kontrakan Rama pun tepat berada di samping, dan mereka kembali masuk ke kontrakannya masing-masing. Pak Bima dan sang istri yang sudah masuk ke kontrakan itu pun beristirahat. Sampai singkat cerita, keadaan itu dimanfaatkan Pak Bima. Ia mencoba mencari lowongan pekerjaan ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ya, lagi dan lagi Pak Bima mendapatkan pekerjaan sebagai supir. Kali ini bekerja sebagai supir angkutan. Pak Bima berharap dengan menjadi supir di ibu kota, ia mendapati upah yang cukup banyak. Sampai singkat cerita, Pak Bima menekuni pekerjaan itu selama bertahun-tahun. Sudah sangat lama, ia menjadi supir angkutan umum di kota tempat tinggalnya. Meskipun uang yang ia dapatkan tak sebanyak mereka yang bekerja sebagai pegawai kantoran, upah yang didapat Pak Bima telah cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun, tetap saja, sebagaimana seyogyanya seorang sopir hidup, Pak Bima dan keluarganya tetap hidup dengan pas-pasan. Padahal, profesi supir itu telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Tetapi kualitas hidupnya tak kunjung meningkat juga. Dilatar belakangi hal itu berbekal izin istrinya, Pak Bima memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Setelah selama bertahun-tahun ia menjadi sopir angkutan umum, jumlah tabungannya telah cukup untuk membeli sebuah anak bus. Maka dibelilah anak bus itu dengan tujuan untuk dapat digunakan Pak Bima mencari uang. Keputusan Pak Bima untuk keluar dari pekerjaannya memang dilatar belakangi oleh keinginannya untuk tak bergantung pada orang lain. Dengan menjadi sopir anak bus yang ia beli, ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri.
Namun, nasib tak kunjung juga berpihak pada Pak Bima. Menyopiri busnya sendiri, ia tetap saja hidup pas-pasan bahkan makin melarat. Busnya sepi penumpang, maka dari itu, ia lantas mencari cara untuk keluar dari segala macam kesumpekan hidup yang ia rasakan dengan keluarga. Maka, di tengah kondisi menghimpit itu, Pak Bima memutuskan untuk mencari pesugihan. Ia mencari bantuan ke temannya yang sudah akrab dengan dunia hitam, memintanya untuk membantunya melakukan segala macam ritual yang bisa membuatnya kaya raya. Benar saja, setelah rutin melakukan ritual itu selama beberapa bulan, kemampuan ekonomi Pak Bima meningkat tajam. Hanya beberapa bulan setelah ia mencari pesugihan itu, Pak Bima lantas bisa membeli 5 anak bus sekaligus. Di titik ini, ia tak lagi jadi seorang sopir. Dengan kelima bus yang ia punya, Pak Bima bisa menyuruh orang lain untuk menyupiri bus itu. Sementara dengan leyeh-leyeh ia tinggal menerima uang dari sana. Maka singkat kata, akibat pesugihan itu, Pak Bima jadi kaya raya mendadak. Pak Bima dan sang istri pun kembali ke kampung dengan membawa gelar orang kaya. Ritual demi ritual dijalani dengan kelangsungan hidupnya. Ia pun bisa membeli lagi beberapa bus antar kota. Usahanya kini sudah tersebar di mana-mana. Dan siapa yang tak tahu dengan Sugeng Bima, nama biro bus yang dimiliki Pak Bima. Walaupun tidak seperti pegawai minimarket yang selalu mengucapkan selamat datang, gestur tubuh dan cara bicara mereka menunjukkan bahwa mereka sangat bersahabat. Tidak pernah memaksa penumpang untuk menaiki bisnya dan terkadang mengajak bercanda penumpang. Tak jarang, hubungan antara kru dan penumpang tersebut berlanjut menjadi hubungan pertemanan, persahabatan, teman ngopi, teman nongkrong, dan di banyak kasus kru Sugeng Bima menemukan jodoh dari penumpang-penumpang mereka. Bus mania memiliki peran yang sangat signifikan terutama di era digital saat ini. Postingan-postingan mereka di media-media sosial terutama Instagram, Facebook, dan YouTube menjadi media promosi gratis bagi Sugeng Bima. Puncaknya adalah ketika kata-kata Om Telolet Om menjadi viral. Para pencinta bus Sugeng Bima ini menyebut diri mereka SB Lovers atau Sugeng Bima Lovers. Tak heran, stiker-stiker mereka sering tertempel di beberapa bagian bus Sugeng Bima. Para bus mania ini tidak dibayar untuk memposting hal-hal baik menjadi sumber grup. Mereka mempunyai cara sendiri untuk mendapatkan uang, yakni dengan AdSense YouTube atau menjual merchandise seperti miniatur bus dan kaos melalui Instagram yang akhirnya membuka lapangan kerja baru. Namun di sisi lain, ada beberapa fans garis keras yang bekerja layaknya buzzer yang membela Sugeng Bima mati-matian. Seperti ketika terjadi kecelakaan, mereka akan ramai-ramai membela pihak Sugeng Bima dan menyalahkan korban, walaupun belum tahu fakta di lapangan. Di kawasan lintas tengah Jawa Timur, sudah menjadi hal yang umum bahwa semua bus kelas ekonomi memiliki AC dengan tarif yang murah. Salah satu pionir bus ekonomi ber-AC tidak lain dan tidak bukan adalah Dewi Ayu, yang kemudian diikuti oleh bus-bus lain. Walaupun begitu, Dewi Ayu dan kemudian Sugeng Bima selalu memiliki inovasi untuk memanjakan penumpangnya. Seperti kursi yang didesain lebih miring dan lebih cekung yang membuat punggung penumpang menjadi lebih rileks, hingga bodi bus yang dirancang sendiri oleh pemiliknya agar lebih nyaman, tahan goncangan dan anti limbung, membuat penumpang semakin jatuh cinta kepada bus ini. Walaupun mengikuti aturan tarif batas atas pemerintah, Sugeng Bima memberikan diskon kepada pelanggan setianya yang memiliki kartu langganan atau biasa disingkat dengan KL.
Kartu ini bisa dibuat di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Potongan harga ini disesuaikan dengan jarak yang ditempuh oleh penumpang. Uniknya, bagi orang-orang yang sudah biasa naik bus, ketika ditarik karcis mereka tinggal bilang KL, maka dia akan terkena potongan tarif. Walaupun dia tidak membawa kartu langganan, bahkan tidak membuatnya sama sekali. Tentu saja potongan ini sangat membantu bagi mereka yang mengandalkan bus Sugeng Bima untuk pulang pergi ke tempat kerja mereka setiap hari. Karena bisa jadi lebih murah ketimbang beli bensin untuk motor. Bukan berarti penumpang yang naik bus ini adalah orang yang hobi menantang maut, melainkan orang-orang yang jam masuk kerjanya pagi. Karena bus ini masih menjadi andalan para buruh, guru, PNS, hingga pedagang pasar untuk berangkat bekerja. Selain karena tarifnya cukup murah, bus ini mampu mengantarkan penumpang untuk mencapai tempat kerja lebih cepat. Bahkan beberapa dari mereka akan marah ketika bus ini melaju tidak secepat biasanya. Hal ini membuktikan bahwa Sugeng Bima selaras dengan karakter orang Jawa Timur, yang tegas dan tidak mau membuang waktu. Dari faktor-faktor itu, bisa menutupi kalau Sugeng Bima sebenarnya menggunakan pesugihan. Dari kelancaran usahanya itu, Pak Bima setiap bulannya harus melakukan ritual berat, salah satunya di sebuah gua. Tak semua orang bisa mencapai gua tersebut. Hanya orang yang diantar oleh kuncen pesugihan yang bisa mendatanginya. Akses menuju gua pun terbilang berat karena harus melewati hutan lebat dengan tebing terjal di sisi kanan dan kiri. Setelah berada di gua, Pak Bima yang hendak menjalani ritual pesugihan harus membuka pakaiannya dan menutup mata. Ia harus menunggu sosok wanita cantik yang merupakan makhluk gaib. Nantinya wanita itu akan menuntun pelaku pesugihan untuk masuk ke dalam istana gaib. Di dalam istana gaib terdapat bangunan indah yang dilapisi oleh emas, tapi dijaga oleh makhluk raksasa dengan mata merah menyala. Selain telanjang, ada beberapa ritual yang juga harus Pak Bima penuhi, seperti membawa sesajen, dupa, ayam cemani, sampai sesembahan paling berharga. Setelah didatangi oleh sosok makhluk halus, Pak Bima yang melakukan pesugihan tinggal menyebutkan hal yang menjadi keinginannya. Bila terdengar suara makhluk gaib, maka bisa dipastikan keinginannya akan terwujud. Namun, pesugihan itu harus mensyaratkan tumbal nyawa sebagai bukti pelayanan pada makhluk gaib yang akan mendatangkan kekayaan. Tak hanya membutuhkan mahar yang mahal, namun ada ritual seks di gua tersebut. Hubungan seks itu dilakukan antara Pak Bima sebagai pelaku pesugihan dengan penunggu gua itu. Namun tak ada yang tahu bahwa pesugihan itu membutuhkan tumbal. Tumbal itu tak berasal dari keluarga Pak Bima, melainkan dari satu bus, yaitu penumpang yang ada di dalamnya. Singkat kata, untuk dapat terus-menerus kaya raya, Pak Bima harus rela kehilangan salah satu busnya, lengkap dengan penumpang yang ada di dalamnya. Bus itu akan mengalami sebuah kecelakaan maut, dan semua penumpang yang ada di dalamnya akan meninggal di tempat. Singkat kata, hal itu benar-benar terjadi. Memasuki tahun kedua, kelima bus Pak Bima yang sedang beroperasi, salah satu bus yang disewa kelompok pramuka sebuah sekolah mengalami sebuah kecelakaan. Tadinya kelompok pramuka itu berniat melakukan kemah di sebuah bukit. Namun, sayangnya di tengah perjalanan menuju bukit di mana ada jalan menanjak, bus itu tak kuat lantaran terlalu banyak penumpang. Kendaraan itu pun langsung melorot ke bawah dan masuk ke jurang. Semua penumpang yang ada di dalamnya meninggal di tempat. Hal itu tak lain dan tak bukan terjadi lantaran tumbal pesugihan Pak Bima. Namun,
Pak Bima tak mengetahui bahwa ternyata salah satu anak bungsunya ada di dalam anak bus itu. Di sisi lain, Pak Bima tak tahu sama sekali bahwa anaknya berada di sana karena ia hanya dimintai izin si bungsu untuk menginap di rumah seorang teman. Padahal si bungsu juga tergabung dalam kelompok pramuka yang hendak melakukan kemah itu. Maka akibat keserakahannya, Pak Bima telah dengan tega membunuh anaknya sendiri beserta puluhan orang lain di dalam anak bus. Ia memang kaya raya, tapi perilakunya mirip dengan iblis. Dan sering terjadi di jalur perbatasan kota, tepatnya di Jalan Wedi kilometer 1. Dikenal sebagai jalur maut yang banyak memakan korban, termasuk bus milik Pak Bima yang hampir setiap bulannya pasti mengalami kecelakaan di jalan itu. Pasalnya, nyaris setiap bulan di jalan itu terjadi kecelakaan lalu lintas yang langsung membuat nyawa korban hilang di TKP. Adapun insiden mengerikan yang kerap terjadi di jalur neraka itu, yang setiap kali dikait-kaitkan dengan cerita misteri bus hantu yang banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Menurut masyarakat sekitar pula, jalan tersebut memang sejak lama terkenal sebagai jalur paling rawan. Hampir setiap bulan ada saja kejadian kecelakaan yang membuat para korbannya meninggal, baik bertabrakan maupun sebab kecelakaan tunggal. Adapun yang paling rawan menurut pengakuan orang sekitar ada di beberapa titik, yakni di dekat jembatan yang pada zaman dahulu konon menurut orang-orang merenggut banyak nyawa para tukang yang membangunnya, tikungan dekat sawah milik Pak Bima, hingga tanjakan di dekat sebuah warung bakso, tak jauh dari jembatan yang disebut pertama kali tadi. Daerah-daerah tersebutlah yang konon paling banyak memakan korban kecelakaan. Terkait bus pembawa bencana, betul-betul diyakini beberapa jam atau hari sebelum kecelakaan terjadi pasti ada suara klakson bus yang lewat di jalur itu. Dan anehnya, kecelakaan di jalur itu pun hampir semuanya terjadi di malam hari. Hal yang lebih sering terjadi, kecelakaan hampir dipastikan akan berlangsung sehari setelah malamnya. Terdapat suara atau penampakan bus yang lewat di jalur itu. Perihal ini, bahkan ada salah satu warga yang pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pak Bima sebagai pemilik biro bus itu pura-pura tidak mengetahui sebab musababnya. Busnya sering kecelakaan. Bukannya rugi, namun Pak Bima semakin terbang tinggi berkat ritual pesugihannya yang selalu mengirimkan banyak tumbal untuk sesembahannya. Karena ritual itu, ada juga beberapa pegawai yang menjadi tumbal pesugihan. Terlaksana sudah perjuangan Pak Bima membangun usaha yang ia impikan sejak dulu. Sore itu, Pak Bima dan sang istri sekaligus berencana pergi berlibur. "Bu, ke Sragen yuk, kita ngepuncak," ajak Pak Bima. "Hah? Buat apa ke sana? Udah tua juga, ibu nggak sanggup jalannya." "Nanti jalan menuju ke puncaknya ada kendaraan yang bisa kita naiki, Bu." Hari di mana tepat malamnya 1 Suro, Pak Bima dan istrinya mengendarai mobil dari Jawa Timur menuju Sragen. Sepanjang perjalanan, Ani sang istri mencoba bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan di sana. Namun Pak Bima tidak mau buka mulut. Alasannya dia tak ingin istrinya membatalkan rencana mereka. Ani pun akhirnya memilih diam saja. Selama perjalanan itu, Ani memutuskan untuk tidur saja. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Namun, Ani tidak melihat apapun yang berbentuk gunung maupun bukit. Yang ada hanyalah tempat seperti makam keramat yang berbentuk bukit. Ani kemudian memberanikan diri bertanya kepada sang suami. "Pak, mana gunungnya? Katanya kita mau naik gunung," tanyanya. "Udah, ikut aja," jawab Pak Bima. Pak Bima lalu menyeret tangan sang istri untuk bergegas menuju makam tersebut.
Namun alih-alih mengajak ke makam, Pak Bima malah menemui seorang laki-laki yang berdiri di bawah pohon besar. "Piyambak Mas?" tanya laki-laki itu. "Piyambak Mbah," jawab Pak Bima. Ani sama sekali tidak mengerti perkataan mereka. Laki-laki itu kemudian menuntun mereka ke sebuah tempat yang mirip penginapan. Di dalamnya terdapat banyak sekali kamar-kamar. "Jadi suamiku mau mengajakku menginap di sini," pikir Ani. "Niki kamare Mas, nanti jam 12 malam langsung saja ke air terjun lewat jalan belakang," kata laki-laki itu lalu meninggalkan mereka berdua di kamar. "Pak, ngapain ngajak ibu ke penginapan kecil kayak gini?" tanya Ani. "Sst, bukan kayak gitu Bu, pokoknya sekarang ibu mandi yang wangi, terus siap-siap ke air terjun." Ani pun mengikuti perkataan suaminya. Lantas Ani mandi seperti yang dikatakan suaminya. Sehabis mandi, Ani langsung kembali menuju kamar. Namun karena kelelahan ia malah jatuh tertidur. Tanpa dimengerti, Ani tiba-tiba saja sudah berada di dalam sebuah hutan. Anehnya hutan itu terlihat sangat terang, alih-alih gelap seperti hutan biasanya. Lalu di tengah hutan itu ada sebuah cahaya biru yang sangat terang. Ani yang tidak tahu arah segera menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, Ani menemukan pemandangan yang sangat membuatnya terkejut. Ani melihat suaminya dan orang-orang yang banyak sedang melakukan pesta seks di dalam kubangan air terjun tersebut. Ani menutup mulutnya dengan telapak tangan karena saking tak kuat dengan apa yang ia lihat. Tiba-tiba tempat itu bergemuruh seperti telah terjadi gempa. Orang-orang itu berlarian karena ketakutan. Dari kejauhan, Ani melihat suaminya tidak beranjak dari tempatnya. Ia malah berdiri di tengah kubangan air seakan menunggu tanah di atasnya longsor mengenai dirinya. "Mas Bima!" teriak Ani. Ani terbangun dari tidurnya dengan keringat sekujur tubuh. Sungguh mimpi yang sangat aneh. Saat Ani sudah sadar sang suami tidak ada di sebelahnya. Kemana ia pergi? Ani ingat. Semalam laki-laki pemilik tempat ini menyuruhnya untuk pergi ke air terjun di belakang penginapan. Ani kemudian bergegas menuju tempat itu lewat jalan belakang. Tak disangka, di belakang tempat ini adalah hutan yang ada di mimpinya itu. Benar-benar mirip dan nyata. Menuruti instingnya, Ani kemudian menyusuri hutan itu sesuai rute yang ia ingat dalam mimpi. Namun, ada yang berbeda kali ini. Ada banyak orang yang berkerubung di dekat air terjun itu. Mereka seperti menggumamkan sesuatu sambil menutupi hidungnya masing-masing. Apa yang terjadi? Karena penasaran, Ani menerobos orang-orang itu. Betapa terkejutnya Ani ketika mendapati mayat seorang laki-laki mengambang di tengah kubangan air terjun. Mayat yang telanjang bulat itu menelungkup dan mengeluarkan bau amis. Dari kejauhan, mayat itu perlahan berbalik dan memperlihatkan wajahnya. Ani menjerit-jerit sejadinya tatkala melihat wajah mayat itu yang tak lain ternyata milik suaminya. Barulah bertahun-tahun setelah Pak Bima itu meninggal, semua perilaku jahatnya terbongkar oleh jalur maut yang kerap memakan korban itu, yang letaknya tak jauh dari letak mereka tinggal dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Dan sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.